Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Lela Ramadhani. Saya dari kelas Pancasila 51 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Domo Mahir Barutu dari kelas Pancasila 51. Perkenalkan, nama saya Rota Simamora dari kelas Pancasila 51. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kejayaan Syufra dengan Perkenalkan, nama saya Anzin Ahmad Hazim. Jadi, di sini saya akan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih yang dimaksud dengan sistem filsafat? Jadi, ada beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Dan yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang terakhir, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Terus, apa sih relevansi dari filsafat dengan Pancasila? Jadi, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental dikarenakan mendasari seluruh kebijakan penyelenggara negara. Nah, ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dinamakan sebagai sistem filsafat. Kemudian, Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena ada beberapa alasan, yaitu pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofische Grondslag, daripada Indonesia Merdeka. Terus Nur Bakri juga menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Kemudian Sastra Prateja juga menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara-negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Dan yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau Philosophische Grondslag. Sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang ditamakan filsafat Pancasila. Artinya, refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun
untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Voss dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Setidaknya ada 4 masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial, yaitu persoalan pertama, ada 3 mainstream yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama determinisme, yang kedua pragmatisme, dan yang ketiga aliran yang berdiri pada posisi tengah, yang menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas. Persoalan kedua yaitu terkait dengan apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat. Dalam hal ini, keadaan mencerminkan kedinamisan manusia, sedangkan sifat mengacu pada karakteristik yang konsisten sepanjang waktu. Persoalan ketiga yaitu apakah pengalaman manusia semata-mata individual ataukah sosial. Manusia sebagai makhluk individu baru mempunyai arti ketika berelasi dengan makhluk lain, sehingga sekaligus menjadi makhluk sosial. Sastra Peja 2010 halaman 147-154 menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila, prinsip ketuhanan yang Maha Esa, merupakan pengakuan atas kebebasan beragama. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, prinsip persatuan, mengandung konsep nasionalisme politik. Prinsip keempat yaitu prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Littlejohn and Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi, yaitu problem pertama tentang cara mengetahui. Pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman, itu ada 2 pendapat yang berkembang dan saling bersebaran dalam wacana epistemologi, yaitu yang pertama rasionalisme dan yang kedua empirisisme. Saya akan mempresentasikan yang pertama adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis sendiri dapat dikaitkan dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologis dapat diartikan sebagai cabang dari ilmu filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, ilmu kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Beberapa problematika pada landasan epistemologi filsafat Pancasila yaitu yang pertama adalah tentang cara mengetahui. Bagi kaum rasionalisme berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a priori. Yang problem kedua merupakan tentang ikatan pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti berkembang dalam 2 pandangan, yang berarti pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat Pancasila, yaitu pada ketuhanan manusia atau solidaritas atau nasionalisme. Berikutnya merupakan artian Pancasila secara epistemologis berdasarkan sila Pancasila. Yang pertama pada sila ketuhanan yang Maha Esa, kedua sila kemanusiaan yang beradab, 3 sila persatuan Indonesia, 4 sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.
Berikutnya merupakan landasan aksiologis Pancasila yang dapat dikaitkan dengan masalah nilai atau value, yang berarti nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada pada rasionalisme dan empirisme. Berikutnya merupakan landasan epistemologi dalam Pancasila, yang artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan dalam komprehensif tentang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada landasan ini tercantum pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan perkemanusiaan dan berkeadilan, persatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu mengenai sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat yang dikenal masyarakat sebagai pandangan atau pedoman hidup. Yang kedua yaitu Pancasila yang dikenal masyarakat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Notonegoro merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dan saling berhubungan. Notonegoro menggambarkan Pancasila sebagai hierarkis piramida, yaitu piramida yang bertingkat 5 dengan sila pertama sebagai pusat dan sila kelima sebagai alasnya. Yang ketiga yaitu mengenai sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Pancasila pada sidang BPUPKI, pada sidang PPKI, dan pada saat kuliah umum Soekarno yang diselenggarakan pada tahun 1958 dan pada tahun 1959. Yang kedua yaitu mengenai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi terkemuka ketika Soekarno melontarkan dasar filsafat negara, yang artinya Pancasila berkedudukan sebagai dasar kerohanian dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sumber politis Pancasila sebagai filsafat juga berlaku atas kesepakatan bersama untuk menggunakan simbol-simbol dalam kehidupan bernegara. Simbol-simbol tersebut seperti Garuda Pancasila, Lagu Kebangsaan, Bahasa Indonesia, dan lain-lain yang ditetapkan pada pasal 35 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume saya. Yang pertama, Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, diantaranya 1. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada 3 ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Perisai adalah tameng yang telah dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan negara Indonesia, yakni merah putih. Sedangkan pada bagian tengah berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat pada era pemerintahan Soekarno. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis ground slack.
Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimasukkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara. Soekarno juga lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, atau dalam hal ini istilah yang dapat lebih tepat adalah Wilstenshaupt. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat kapitalisme. Kebebasan individu pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya mensejahterakan masyarakat. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Untuk selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, esensi ataupun hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila keutuhan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila kemanusiaan, manusia monopluralis yang terdiri atas monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, kedudukan kodrat. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah melihat sedikit presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.